Baik, selamat datang di podcast Anostu Semansa Beban bersama saya Kensin Kairos dan rekan saya. Sri Baginda. Di sini kami akan bicarakan mengenai cara belajar di masa pandemi. Ya, di sini kita sekarang jam berapa? Jam 10 kurang 15. 10 kurang 15 menit. Menurut Bagin tentang pembelajaran di masa pandemi ini seperti apa? Lumayan kompleks sih. Dari berbagai pandangan dari banyak masyarakat itu ada yang suka dengan daring, ada yang nggak suka karena Ya. cara belajar mereka kan berbeda-beda. Ada yang ada yang bisa belajar di rumah sendiri tanpa guru, ada yang juga harus dengan guru. Ya mungkin dengan adanya pandemi ini cara belajar mungkin kurang efisien. Dari segi mungkin anak yang dalam tanda kutip belum bisa memahami materi dan belum paham dengan adanya, sempat kaget mungkin karena adanya pandemi ini karena ya belum siap gitu aja. Ya. Menurut Bagin kayak gimana? Ya bener sih, kalau masalah awal-awal itu sama dengan kayak kita waktu awal-awal males kan disuruh pakai masker. Sekarang tanpa masker kita kayak ada yang kurang gitu. Benar sekali, kayak udah melekat di Iya. diri. Iya. Nah, kalau masalah kaget itu sudah sangat normal sih, tapi lama-kelamaan itu nanti bisa dijalani. Tapi untuk masalah anaknya itu nanti bisa atau enggak itu tergantung siswanya masing-masing. Apakah dia akan terus merasa kaget dengan keadaan dan kayak nggak mau belajar, atau lama-kelamaan juga akan mengikuti alurnya, mau belajar daring, maksudnya untuk memahami sendiri tanpa guru gitu. Ya menurut Bagin sendiri dengan adanya masa pandemi ini pembelajaran daring itu cukup efisien atau tidak? Tinggal anaknya ya? Iya, tinggal siswanya. Kalau menurutku sih aku suka daring karena aku sendiri belajar itu lebih paham kalau memahami sendiri, karena ya kurikulum 13 kan memang harusnya kan gitu. Harus membaca sendiri, paham sendiri tanpa guru. Kalau misal ada tanya baru tanya guru. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau Ya menurutku tinggal menyesuaikan anaknya sendiri sih, kayak emang kalau dia emang udah niat untuk belajar, kayak kan biasanya ada oknum-oknum anak yang malas karena ya adanya sistem daring ini, mungkin ada yang kebanyakan tidur, main, mungkin cuman absen doang dalam tanda kutip kan, kayak materi yang masuk juga nggak ada gitu. Iya, kadang cuman kayak pembelajaran jam 7, kita bangun tidur jam 7 itu, terus anak-anak sudah absen, terus tidur lagi. Tapi ingat yang nggak pertama libur 2 minggu itu, ingat kan? Ya ingat. Ya mungkin mikirnya kan kayak, wah baru libur 2 minggu, kesannya kayak apa, sebebas mungkin gitu. Ya libur 2 minggu itu hampir sama dengan libur semester kan? Libur 2 minggu itu kayak, padahal itu diliburkan bukan melibur. Ya. Kayak ya dari pemerintah karena adanya pandemi ini sempat diliburkan 2 minggu. Terus anak-anak mikirnya kayak 2 minggu dibuat ya hura-hura, teh malam, nongkrong, pulang pagi, bangun siang, kayak jam tidur kan dari 2 minggu itu mulai rusak. Terus ditambah lagi liburnya, ditambah seminggu kayak cicil terus sampai 2 tahun. Terus sampai akhirnya diadakannya sistem pembelajaran daring itu ya untuk sekedar intinya kayak biar dia itu belajar, biar dia belajar gitu. Karena ada pandemi kan nggak bisa kumpul-kumpul kemana-mana pakai masker. Ya, awal-awal kan istilahnya karantina mandiri ya, karantina gitu kan. Dari situ mungkin kayak pas ada daring malah kaget. Apa ini tugas kok di online? Tugas online, absen online, terus ya semuanya serba online sekarang. Iya. Ditambah lagi kan kita kan di era digital, jadi semuanya tuh emang harus seperti ini. Bahkan kalau kita menilik dari sistem perkuliahan, kita kan cuma ke sekolah, datang, ulangan doang. Sisanya pembelajaran itu di rumah gitu. Dari dulu emang seperti itu. Jadi kalau ini ya kita lama-kelamaan dibimbing sih agar bersiap. Betul. Terus kayak semisal iya bener tadi kayak sistem kuliah kan datang, ulangan, terus kayak gitu ya. Ya pulang, belajar di rumah sendiri, mandiri.
kalau begini sendiri ada pertanyaan untuk sistem kali ini. Apa ya? Sekarang kan masih pandemi ya, cuman kita sudah luring. Iya, sudah Karena- mulai luring lah. Karena ya baru ini ditemukannya vaksin. Maksud, vaksin sudah lama sih ditemukan, cuman semuanya baru diaplikasikan ke siswa-siswa itu baru-baru ini, sudah semua. Vaksin chip Bill Gates. Ya, menurutku gimana ya? Tinggal anaknya sih kayak, ya itu sih nanti 2 minggu tau, terus dari akhirnya jam tidurnya kayak kemana-mana jam tidur sekarang rusak. Terus kayak ada teman saya tuh Gimana? baru mulai sekolah, nggak pernah masuk, nggak pernah absen, oknum lah. Ya baru ini aja masuk sekolah kelas 10 sampai ada yang dikeluarin loh, saking marahnya. Ya itu. Ya tak apa-apa lah, nggak cukup dibuat pelajaran buatannya. Kalau buat contoh mah jangan. Iya karena semansa itu juga gitu kan. Nah nanti lama-lama juga yang malas-malas juga Dengan adanya sistem zonasi, tidak ada namanya sekolah favorit. Dulu masuk Semansa tuh kayak, wah, mas sekolah mana mas? Semansa. Wah, Semansa. Gengsi. Dan sekarang saya kalau ditanya, mas sekolah mana? Semansa. Pakai apa? Malu. Zona. Tapi saya emang anaknya tuh pintar. Kalau dari sananya tuh pintar. Ketika ditanya, mas pakai apa? Harga diri langsung, iya. Kayak, aku tuh pintar pak. Tapi zonasi itu cuman, ya you know lah pak. donasi untuk mengantarkan kita kepada semansa. Nah, dengan adanya sistem donasi, saya belum bisa adaptasi dengan anak-anak yang belum bisa mengerti sekolah semansa itu seperti apa kayak. Iya. Waduh, masuk semansa kaget, SMP-nya dulu kayak gini. Ya kaget aja gitu dia. Spam tugas, semansa kan spam tugas. Dan ya spam tugas UKBM. Jadi sebenarnya tuh tugasnya nggak banyak. Kalau kita mau dan ingin nilai yang bagus ya mengikuti alurnya sedikit demi sedikit dikerjakan satu-satu. Tapi kalau udah ditumpuk itu yang bikin beban anak itu sendiri. Ya pasti udah ditumpuk. Contohnya saya untuk kelas 10 tugas tuh kadang sering numpuk 1-2 mikirnya kayak ya deadline-nya masih lama terus dikerjain tapi pas hari deadline kenapa tugasnya numpuk kayak buat apa Kenapa kamu tumpuk? ya mungkin sedikit ya banyak waktu luang yang bisa dikerjain buat apa ngerjain tugas dulu gitu kan itu jangan dicontoh ya teman-teman. Tapi sekarang udah berubah udah lebih baik. Iya. Ini kan semansa ini kan sistemnya kayak kuliah. Bener. Jadi kita kasih tugas, disuruh belajar sendiri mandiri. Nanti pas meeting sama guru kita baru tanya mengenai materi apa yang kita nggak paham. Nah sekarang soal tentang meeting menurut Baginda pembelajaran dengan meeting itu kayak gimana? Enak apa? Kita kan pakai Microsoft Teams ya? Microsoft Teams ya. Tapi kasihan loh bagi anak-anak yang masih kudet kayak belum mengetahui teknologi. Jadi kayak ya dia belum paham teknologi macam sekarang. Jadinya kalau apa-apa masih minta bantuan guru, ya, temen. Kadang itu ada temen Iya, yang minta tolong bikinin ke PDF. Ada. Oh ada. Ada banyak. Kalau aku minta ngumpulin doang. Kalau PDF foto bisa karena memori internal saya habis. HP saya memori internalnya habis. Ya jadi ketika untuk minta mengumpulkan file itu sedikit ada kendala lah di spot kita pakai spot semansa ya. Jadi lebih efisien teman-teman di spot semansa. Dulu teman-teman kan saya dengar dari sekolah lain tuh ada yang dikumpulin ke gurunya, ntar malah gurunya nggak tahu tugasnya ketimbun. Jadi kesannya kayak anaknya nggak pernah ngerjain tugas padahal tugasnya itu nimbun sendiri kayak di WA gurunya karena banyak yang WA guru. Nah, dengan adanya, wah terima kasih Semansa. Anda buatkan link spot Semansa untuk mengumpulkan tugas. Dan ada waktunya loh, kayak besok kedepannya ada tugas apa kan ada deadline-nya itu. Jadi menurut saya efisien banget lah dengan adanya spot Semansa ini. Iya, di sekolah lain kadang itu sih untuk masalah tugas kita bingung mencar Google Classroom, guru kadang di ada juga yang gimana itu? Gimana?
Kayaknya cuma itu aja sih, cuma mencar-mencar gitu, kadang kurang efisien. I see. Dan satu kali lagi, ketika meeting, teruntuk teman-temanku, ini curhatan hati ya. Anda jangan tidur, perhatikan guru yang ngajar. Kasian, dia udah capek-capek. Di masa pandemi ini capek loh. Guru pakai masker capek loh. Sesek, kayak bengek, aslinya itu bengek. Dan ya cukup. Kalau Anda belum paham sih nggak apa-apa, karena setiap anak kan punya kemampuan masing-masing. Nggak semua anak bisa matematika, nggak semua anak bisa bahasa Inggris, dan nggak semua anak bisa memahami apa itu semua materi. Jadi kalau itu ya cuman perhatiin aja, cukup hargain. Karena guru juga capek gitu. Kadang ada yang tidur juga, itu parah banget, gila. Kalian kenapa sendiri kayak? Contohnya, saya pernah sekali ketiduran pas meeting. Untung itu udah absen, jadi kan ada dapat. Sama aja. jangan diulangi lagi, kamu bilang ke mereka gitu tapi apa sih? Terus apa lagi ya? Menurutku unik sih, masa pandemi ini unik banget. Tuban tuh naik turun, kasus COVID tuh naik turun. Dari merah, kuning, merah, kuning, hijau. Hijau tuh cuma beberapa hari loh. Langsung kuning lagi. Langsung kuning lagi. Sekarang naik level 2 loh. Ya kan? Iya. Naik level 2 tuh. Dan jangan sampai lah naik level 3. Udah enak-enak luring ini. Kan kita luring mulai dari kapan? Dari awal udah kalau nggak salah September sih. September. Wah. Ya nggak sih? Enggak. Agustus ya. Agustus udah jalan 3 minggu kan? Awal-awal kita kan sudah divaksin. Ya. Nah, buat teman-temanku yang belum vaksin, ya vaksin lah. Vaksin itu penting loh. Chip Bill Gates itu penting di dalam tubuh kita. Karena ya buat kalau ke mall, ya kan bener kan? Ke mall, ke tempat wisata, ke tempat manapun, semua tuh sekarang pakai vaksin. Kayak nunjukin kartu vaksin, apakah kamu sudah vaksin belum? Walaupun ditilang aja loh. Gak ditanya SIM, gak ditanya STNK, ditanya vaksin. Mas vaksin apa belum? Aneh. Sekarang tuh semua butuh vaksin. Kalau nggak vaksin, swab. Kalau swab kan kemarin, saya kemarin swab tuh berapa? 100 plus lah pokoknya. 150. 150? Iya. Aku. Dan saya positif. positif. Saya kena tuh. Dari mana? Gak tahu sih. Karena mungkin saya juga bandel, sering keluar rumah. Jadi saya cuman kalau saya keluar rumah tuh nggak apa-apa, main-main, have fun gitu. Saya cuman kasihan orang rumah doang, kayak orang rumah udah jaga kesehatan baik-baik, tapi saya yang nakal, sering keluar rumah, jadi ikut keluarga. Jadi seenggaknya sekarang stay healthy dan stay safe lah. Sering-sering gunakan pakai masker. Sekarang kita kan pakai masker karena nggak pakai masker kan karena kita lagi podcast, terus ntar kalau suaranya kedap kan gak enak buat teman-teman nonton nanti. Ya kesannya nanti kayak malah nonton orang ditutup mulutnya. Tapi sekarang udah aman kok. Juga udah vaksin, udah swab. Udah jaga jarak. Menerapkan 5S. 3S. 3M. Maaf, 5S itu jargon RT saya. Pokoknya gitulah. 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke? Yeah. Tetap di mana-mana itu harus kayak gitu. Kembali ke topik. Untuk masalah ini kan kita luring ya? Iya. Luring, ini mau tetap luring seperti ini atau ada daring? Kalau menurut saya sih tetap luring ya teman-teman ya. Karena kalau daring tuh kesannya, saya jujur loh, walaupun luring, kadang materi itu gak ada yang masuk. Kayak, ya saya udah merhatiin kayak, ya gak semua anak juga bisa semua materi kan. Kadang matematika, tapi saya kelemahannya tuh matematika. Sama. Teruntuk guru matematika. Please Pak, saya itu sebenarnya paham, tapi jangan dikasih pertanyaan mendadak. Bisa tiba-tiba nunjuk kamu. Bener, enggak? Misal kayak gini. Gimana? Bapaknya tuh kasih soal. Ya saya paham, dari segini-segininya paham. Tapi pas dikasih soal ditunjuk, beda dong angkanya. Itu yang bikin saya bingung dan blank di depan. Kali untuk Pak Pit. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Saya sekedar mencurahkan isi hati teman-teman. Mencurahkan hati kamu aja sih kayaknya. Teman-teman. Teruntuk teman saya itu Pak Rifki. Iya.
Terus untuk apa lagi? Ya menurut saya lebih efisien luring sih. Berarti nggak usah daring. Kayak ini kan masih bagian luring daring. Tapi dengar katanya kok kan ini udah 50% toh. Hmm? Katanya tuh mau ditambah jadi 75%. Berarti kelas kita dibagi dua. Katanya. Saya sih dengar doang ya. Ya. Bahkan ada sih sekolah di Yang full. daerah Tuban. Iya, Full. sudah full tapi Sudah full. sekolahnya belum vaksin. Hah? Belum. Emang ada? Oh, Ada. di mana? Ada. Ya. Ada. Ya mungkin teruntuk Satgas Covid sekarang. Tolong cari sekolah itu. Dulu Semansa pernah pernah ditegur sama Satgas Covid Ya. gara-gara ya masuk bukan full, cuman beberapa anak mungkin Ya sama kayak 50%. Iya benar. Cuman Bedanya gitu iya, kita. itu pas lagi kena zona merah. Iya. Iya, karena ya maybe kita juga kakak kelas kita juga lagi kejar materi, kejar waktu karena Kelas ya tahun 12. depan, ya benar, tahun depan juga udah mau lulus. Kakak kelas kita 2 tahun gak ngapa-ngapain loh. Bener, sama kayak kita cuma 1 tahun gak ngapa-ngapain. Tapi bener loh, saya 1 tahun gak ngapa-ngapain pak. Cuman ya, absen jam 8, ini jam 8. Semuanya cuman gitu-gitu doang. Jadi ya, untuk yang les malah beruntung teman-temanku yang les ya. Gimana? Dia ya cukup mumpuni lah materi. Di les-lesan kan dia dikasih materi, jadi kan sedikit paham. Untuk saya yang nggak les setiap hari itu, ya materi mungkin beberapa yang masuk dan belum bisa menguasai materi kelas 10. Untuk yang kelas 12 ini, ya semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Karena ya semoga dapat universitas yang diinginkan. Ya amin. Yang dicapai. Ya. Tapi yang menurut yang katamu tadi, anak yang les, yang beruntung dia les, itu ya itu benar sih. Karena kebanyakan yang les itu dia nggak paham belajar sendiri, dia butuh bimbingan, dia butuh tutor. Tapi untuk anak-anak yang bisa belajar sendiri itu ya kurang ya kurang dibutuhkan sih. Jadi karena dia sudah bisa belajar sendiri, sudah bisa paham sendiri. Tidak. Ya, untuk Baginda sendiri, untuk luring kedepannya mintanya kayak gimana? Ya full ya, aku juga full sih. Karena aku belum kenal teman-temanku sendiri loh. Sumpah 1 tahun ini aku nggak kenal teman-teman semua. Cuman ya beberapa aja sih yang aku kenal ya. Kalau yang pernah mungkin chat via WA, chat di grup. Bahkan yang di grup aja yang aktif. Cuma berapa anak? Mau nggak 10? Parah gila. Ditanya, weh ini ada apa? Yang jawab cuman 1, 2. Padahal sekelas iya ini untuk teman-temanku, tolong hargain yang tanya. Guru juga, guru kalau ada yang ngasih materi atau ngasih apapun di via WA, tolong dijawab walaupun cuma apapun itu. Iya kadang kalau kita ngomongin tugas guru, jawabannya apa? Ya. Jawabannya cuma gini. Assalamualaikum Pak, saya dari kelas ini, saya akan mengumpulkan UKBM ini. Jangan kirim file kan, terus gini dong. Bapak cukup bilang Waalaikumsalam. Baik. Saya Itu sudah. Sudah senang kita. Tapi kalau keyboard Bapak di mana? HP ini tuh ada fitur keyboard dan bisa bilang kayak tinggal bilang terima kasih. Nah, tugasnya udah dikumpulkan itu udah makin semangat kayak emot. Kadang kalau emang males ngetik kan bisa VN gitu. Ya, nak, terima kasih saya terima tugasnya gitu. Benar. Dan bahas apa lagi? Banyak sih ya. Ya banyak sih, cuman gimana ya kadang tertimbun gitu. Untuk podcast HOT di Semansa ini menurut Baginda sendiri kayak gimana? Lombanya menarik sih. Karena kita, iya benar. Ya mengikuti perkembangan Iya saat benar, ini. mengikuti perkembangan zaman sekarang kan kayak di YouTube kan pelopor podcast pertama di Indonesia, Deddy Corbuzier. Dulu podcast cuma ya sebenarnya podcast kan istilah podcast kan dari radio toh. Jadi gak ada yang apa namanya visual. Awalnya Jadi kan semuanya itu cuma podcast. visual, cuman ya kayak podcast biasa di HP gitu. Dan dengan seiring perkembangan pelopornya pelopor visual podcast pertama tuh ya Deddy Corbuzier. Terus dari sini kayak ada podcast yang baru lagi semuanya juga ya benar. Podcast horor, podcast lucu-lucuan, podcast curhat, dan ada podcast yang gibah termasuk Anda Om Deddy ngawur.
Bener loh, gitar. Karena di sini kan kita podcastnya tentang pendidikan ya. Pendidikan di masa pandemi ini kayak gimana? Lumayan bagus sih. Iya bener. Udah. Kayak lomba-lombanya kasih banget gitu loh di Sumatera. Ada short movie. Wah, itu juga melatih banyak. Iya. Melatih banyak hal. Acting. Iya benar, melatih skill yang terpendam. Acting, editing sama ya bermain peran ya acting Bener. aja. Teman kita yang pendiam aja bisa jadi aktor. Itu pun udah kayak ya cukup baik lah mengeluarkan karakter. Terus apa lagi namanya? Itu sama podcast, short movie, art, 3D art. Wah itu menurut aku sendiri kayak wah anak dilatih untuk bisa ngedit kayak gitu tuh menurutku gak gampang, tapi seenggaknya kita bisa berusaha untuk berlomba-lomba siapa yang terbaik. Benar, ya. Dan semoga podcast ini menang. Amin. Minum dulu. Sponsori oleh Luwak white coffee. sebut merek. Oh. Ya, Luwak white coffee sponsori kita. Anak Semansa. Anustu. Anak sosial 1 lah. Ya kalau belum tahu Anustu itu anak sosial 1 ya. Kita dari 11 IPS 1. Anaknya ya pintar-pintar. Pinter-pinter, aktif-aktif. Jangan dipandang sebelah mata. Kita punya skill yang belum bisa dipunyai anak-anak. Ya. Jangan dipandang sebelah mata, teman-teman. Dan untuk teman-temanku OSIS, semoga menangkan podcast ini. Ya cukup, mau apa lagi yang dibahas? Ada pertanyaan lain? Sudah itu aja sih, sudah mewakili perasaan kita, mengungkapin apa yang Bener banget. Dan ya, aku suka sih dengan adanya lomba ini. Kayak bener-bener kita bisa mencurahkan semua isi hati. Curhat dan gitu aja. Ya, untuk pembelajaran ke depannya khusus studinya ya luring, tapi ya, bener. Ini kenapa ya kita Jumat libur? Hah? Maksudnya kita kan libur Jumat atau Minggu, kenapa Jumat libur? Biasanya kan cuma Sabtu Minggu kan? Oh, ya Jumat karena ya itu ada kakak kelas. Kan Jumat kan ada sholat Jumat. Kelas 12 kan masuknya jam 7 sampai jam 10. Nah, kita kan masuk Senin sampai Kamis kan jam 10.45. Jam 11 kurang 45. Jam 11 kurang 15 menit. Ya, nggak bisa cukup. Oh, berarti iya benar banget. Ya, menurut gimana? Ada pertanyaan lain lagi? Menurut saya sih cukup kayak gitu. Kalau vaksin itu gimana ya? Misal kita sudah vaksin tapi kita nggak jaga jarak, itu masih bisa ada corona? Nah, vaksin itu bukan mencegah, tapi kayak misalnya saya pernah dengar dari dokter mana gitu ya, dia tuh bilang vaksin itu bukan mencegah, tapi kalau misal Baginda sendiri sudah vaksin ya, terus kena COVID, naudzubillah kena COVID, gejala yang diterima Baginda itu nggak parah-parah banget. Kayak saya dulu pas COVID itu kan saya belum vaksin, jadi gejalanya tuh parah banget dari anosmia, nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain sesak nafas, kan saya juga ada bawaan sesak nafas sendiri kan. Ya jadi sedikit wah gila. Dulu saya yang kayak mikir orang COVID itu apaan sih, kayak nggak ada. Menurut saya konspirasi. Ya, sekarang kamu ngerasain. Tapi setelah saya ngerasain sendiri sakitnya bener sakit loh. Demam, kayak makan gak ada rasanya. Padahal saya suka nasi pecel. Ketika makan nasi pecel, ya kayak makan bubur. Ya gak enak. Ya makanya teman-teman cepat-cepat vaksin. Yang belum vaksin cepat-cepat vaksin. Saya mungkin vaksin bulan depan. Ya Oktober ya. Yes. Oktober baru vaksin. Ya berarti itu ya belum bisa full 100%. Kita baru 50%. Ya gitu aja sih, gak apa. Maksudnya masuk setiap hari, tapi 50% nanti sisanya besok gitu. Iya benar. Ya. Cukup itu aja sih yang bisa kita sampaikan dari podcast hari ini. Jadi teman-teman ada masukan? Sudah, kameramen. Oke. Ya udah teman-teman. Kita pakai masker dulu. Jangan dulu ya. Nanti pas selesai. Pas udah closing aja. Ya, cukup. Terima kasih untuk podcast pada hari ini. Kalau semisal saya dan rekan saya ada salah kata dan sedikit menyinggung guru-guru, teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Just kidding.
Evan. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa yang ke-60, semoga Semansa tetap menjadi sekolah favorit, dapat terus meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Dan mungkin ada harapan? Iya, wishnya saya untuk Semansa semoga menjadi sekolah yang dapat menjunjung tinggi derajat pendidikan di negeri ini. Iya. Semoga bisa menjadi sekolah yang tetap menjadi sekolah favorit dan dapat menjadi sekolah yang diinginkan oleh adik-adik kita nanti. Iya, the best for Semansa. Bye.